aku berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di gua. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita. Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita sampai pada sebuah tema, yaitu perjalanan Rasulullah dari rumah menuju gua, dan nanti akan kita lanjutkan, yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdua di dalam gua. Baiklah teman-teman, sudah siap ya? Langsung kita mulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi. Setelah itu, beliau menuju kediaman sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan kaum muslimin mendoakan keamanan untuk perjalanan dan hartanya. Kemudian kedua-duanya meninggalkan rumah Abu Bakar tersebut dengan melewati pintu belakang, lantas bersama-sama keluar dari Mekah secepatnya sebelum fajar terbit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mencarinya, dan jalan yang pertama kali akan disisir oleh mereka adalah jalan utama kota Madinah yang menuju ke arah utara. Oleh karena itu, beliau memilih jalan yang berlawanan arah, yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah yang menuju ke arah Yaman. Beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Thur. Itu adalah bukit yang tinggi, jalannya terjal, sulit didaki, dan banyak bebatuan. Kondisi inilah yang membuat kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lecet. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika berjalan di jalur tersebut, beliau bertumpu pada ujung-ujung kaki agar jejak perjalanannya tidak tampak. Karena itulah kedua kaki beliau menjadi lecet. Apapun kondisinya, beliau kemudian harus diemban oleh Abu Bakar ketika mencapai bukit. Abu Bakar mulai memeganginya dengan kencang hingga akhirnya sampai ke sebuah gua di puncak bukit yang kemudian dikenal oleh sejarah dengan nama Gua Thur. Baiklah teman-teman, setelah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarlah aku yang mengalaminya saja." Dia masuk lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang
lantas menyobek kainnya dan menyumbatnya. Kemudian keduanya tinggal dua lagi, lantas menutupnya dengan kedua kakinya. Beliau kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuklah. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa dari lubang yang ditutupinya. Namun dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah." "Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludah kecil ke bekas sengatan tersebut sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam, dari malam Jumat, Sabtu, hingga malam Ahad. Sementara pada malam-malam itu, Abdullah putra Abu Bakar mendampingi mereka berdua. Aisyah bertutur, dia seorang anak yang sudah menginjak usia balik, cerdas dan cepat paham. Dia berjalan pada penghujung malam mengunjungi keduanya, sehingga dia seakan-akan sama-sama bermalam dengan orang-orang Quraisy. Semua perintah yang disiasati oleh keduanya terhadapnya dapat dicernanya dengan baik. Dia membawa berita tentang hal itu kepada keduanya ketika sudah bercampur gelap. Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar, mengembalakan kambing perah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari, sehingga keduanya dapat bermalam sembari meminum dari perahan susu kambing tersebut. Kemudian Amir bin Fuhairah memanggil keduanya pada akhir malam. Dia melakukan hal itu selama 3 malam tersebut. Setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah menggiring kambingnya untuk mengikuti jejaknya guna menghapusnya. Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya lolosnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari eksekusi persengkongkolan yang mereka lakukan. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali, menyeretnya ke Ka'bah, dan mengurungnya untuk sesaat sebagai upaya mendapatkan informasi tentang keduanya. Manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, mereka mendatangi rumah Abu Bakar lalu mengetuk pintunya. Ketika itu Asma binti Abu Bakar keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata kepadanya, "Mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu kemana ayahku," jawabnya. Abu Jahal mengangkat tangannya. Dia ini dikenal orang yang berperangai jorok dan tak senonoh. Lantas menampar pipi Asma dengan sebuah tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh. Di dalam sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut.
Mereka menjadikan semua jalur menuju Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan yang sangat ketat dan bersenjata. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah sebesar 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa keduanya ke hadapan orang-orang Quraisy apapun kondisinya, dalam keadaan hidup ataupun mati. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki, dan pelacak jejak sama-sama berupaya keras melakukan pencarian dan menyebar sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha menguasai urusannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Abu Bakar. Dia berkata, aku berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di gua. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata di situ ada kaki-kaki mereka. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata sebagian mereka menoleh ke bawah, pasti dia dapat melihat kita. Beliau berkata, diamlah wahai Abu Bakar. Kita berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah. Di dalam lafal riwayat yang lain, apa pendapatmu bila ada dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabinya dalam rangka memuliakannya, padahal para pelacak tersebut hanya beberapa langkah lagi mencapai diri beliau. Oke teman-teman, pada video kali ini kita cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya, yaitu sebuah tema perjalanan menuju Madinah. Maka dari itu, teman-teman, saya harapkan untuk bisa memantau di channel Lembaran Sirah ini, untuk bisa subscribe, untuk bisa like ataupun komen, nanti agar channel ini bisa berkembang dan saya bisa semangat untuk terus bersama-sama memandu teman-teman sekalian untuk belajar Sirah Nabawiyah. Baiklah teman-teman, kita cukupkan sekian. Saya doakan teman-teman senantiasa sehat selalu. Salam untuk keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.